Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Halaman 259 melanjutkan kajian hadis-hadis tentang bab zakat. Hadis-hadis yang akan kita bahas ini lebih ke teknis pemungutannya atau penagihannya. Nomor 624, wa an Amr bin Syu'aibin an abihi an jaddihi radhiyallahu anhuma, dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya yaitu Syu'aib, dari kakeknya yaitu Abdullah bin Amr, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tu'khadhu, diambil shadaqatul muslimin, zakat kaum muslimin, ala miyahihim, di tempat air mereka. Di konteksnya zakat ternak atau zakat pertanian, pasti dekat dengan sumber air. Jadi jangan ditunggu di masjid, setor ke masjid atau ke rumahnya, tapi harus datang langsung ke tempat usahanya, biar terlihat kalau kambing berapa ekor, sapi atau unta, kalau kurma ini berapa kintal hasil panennya langsung. Ini ibarat petugas pajak atau LHKPN, ya, itu langsung kan diperiksa semuanya. Rawahu Ahmad wa li Abi Dawud aidan, la tu'khadhu, jangan diambil shadaqatuhum, zakat mereka, illa fi durihim, kecuali di rumah, di kampung-kampung mereka, ya. Jadi di tempat mereka, jangan menunggu mereka datang ke masjid bayar zakat. Ini sesuai dengan titah Allah sendiri dalam Al-Quran kepada Nabi SAW, khudh min amwalihim shadaqatan, ambil dari harta mereka zakat. Ini yang masih belum diamalkan di rata-rata kita. Baru zakat fitri saja, zakat fitrah, DKM bekerja sama dengan Pak RT, Pak RW keliling kan. Nah, harusnya petugas keliling itu zakat fitrah mah tuh cuma secuil. Yang pokok zakat itu zakat harta. Jadi kalau di sini kata Pak Haji ada divisi zakat, ya. Itu divisi zakat itu keliling ke rumah-rumah bapak, nanya, bapak usaha apa, penghasilan apa, punya emas enggak, punya tabungan berapa, piraku hari pajaknya, yang kadarnya pajak wajib juga, yang levelnya di bawah zakat. Wah, menitaliti nulis SPT abdi madana pikalieur tara deusian dipasrahkeun we ka bagian keuangan sekalian teh pangesiankeun. Dianya juga nyuruh lagi petugas pajak bakat kulieur gitu. Dan itu lapor, tapi nanti kan ada penagihan, ya. Nah, kalau zakat itu, ini divisi zakat harus turun langsung ke rumah-rumah. Kalau usaha langsung ke tokonya, kalau pabrik langsung ke pabriknya. Jadi melihat begini real, ya, periksa langsung. Ini betul nih omsetnya sekian dalam 1 tahun bulan pembukuannya.
Dan di sini diuji keimanan kita semua. Keimanan yang pertama, keimanan bapak penagih zakat. Keimanan aspek yang kedua, bapak-bapak yang ditagih zakat. Mau cenah itu ketua DKM teh balaga kieu. Nggak boleh Pak. Kalau memang kita betul-betul ya aqimus shalah wa atuz zakah. Kajian kemarin kita bacakan ayat-ayatnya. Salat dan zakat itu satu paket. Kalau zakatnya masih wayamnaunal maun, masih jelek, ditagih nolak, pinta laporan gak mau, wayamnaunal maun, berarti fawailul lil musallin, goreng patut kene salatna cilaka kene, berarti ara'aital ladzi yukadzibu biddin, bohong kene tah kanu agama teh wadul alias munafik. Ya, ini harus menuntut kesadaran kita. Kalau kita betul yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita sholat. Buat apa kita sholat? Sholatnya cilakam lebar. Dan selamatnya sholat itu satu paket dengan zakat di mana-mana. Makanya kata Abu Bakar, ketika orang-orang Arab pasisian tidak mau bayar zakat, perang. Cek Umar teh nah cenah Nabi ge can pernah merangan zakat, merangan manu kafir. Kata Abu Bakar, iya karena mereka sudah beramal kafir. Mereka berani memisahkan antara sholat dan zakat. Padahal di Al-Qur'an ge fa in tabu wa qamus shalah wa atawuz zakah, sapaket sholat zakat, fa khallu sabilahum, kosongkan jalannya, jangan ditangkap, jangan diperangi. Ini mah mereka sholat embung zakat perang. Sigana ieu Baitur Rahman kudu aya satgas nya. Nya satgas khusus. Jadi penagih zakatnya dibarengan ku askar ya. Macam-macam harus begitu. Ya, zaman Abu Bakar juga gitu, macam-macam perang. Ya, sarua ngajak perang. Ini yang sering saya diminta. Tapi itu ku Baitur Rahman itu ieu asli ngaji. Yang di masjid saya ceritakan, Ustaz cenah Ustaz teh galak dina salat, cenah zakat henteu. Kalem atuh urang galakan deui cete gitu. Dan memang begitu, Pak ya. Dalil-dalilnya minimal lah kita yang ngaji di sini faham ya harus bagaimana zakat. DKM-nya sudah paham, ari bapak teu paham teklop ya. Kudu siga zakat fitrah we. Ketika ada petugas zakat fitrah datang ke rumah, kan bapak bahagia kan? Daripada kudu inggi ke masjid. Berat mau beasna ge ya. Bawa uang ribu kadang ke masjid di sarungnya. Bila aku mau duit ke aragok, ada petugas tahun alhamdulillah banyak gitu. Sama petugas zakat harta juga. Jadi kalau patokannya bapak mau ditagih kapan? Mau per bulan, mau per tahun, wajibnya per tahun kan? Oh cenah saya mah diisi aja per bulan. Tiap awal bulan bapak ke sana atau akhir bulan tagih. Iya dari sekarang didata ke bagian zakat. Bapak mau ditagih kapan? Kapan? Ada waktu bapak di kapan? Datangan. Ya. Linmas teh gerakeun tah. Ya, tong zakat fitrah wae linmas teh tapi juga dengan zakat harta. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa 'alal muslim, tidak ada kewajiban bagi seorang muslim fi abdihi, di hamba sahayanya, wala fi farosihi, dan kudanya, sodakotun, zakat. Rawahul Bukhari wali Muslim, laisa fil abdi sodakoh, tidak ada kewajiban zakat pada hamba sahaya illa sodakotul fitri, kecuali zakat fitri, zakat fitrah. Hamba saya kan diperjualbelikan, di zakatan tuh kata Nabi enggak.
kecuali orang yang memang bisnis perbudakan, tapi udah nggak mungkin itu. Atau kecuali yang memang dia dapat budak banyak, nah lalu dia jual yang kadarnya sampai ke nisab zakat, nah itu silakan, udah jarang itu. Yang kedua, kuda meski lebih mahal daripada sapi, unta, tidak ada zakat ya. Karena kuda tidak termasuk al-an'am. Zakat ternak itu di Al-Quran sudah dibatasi 3 atau 4. Minal mazif nain, wa minal da'nif nain, wa minal ibilif nain, wa minal baqarif nain. Embe, domba nya, sapi, unta. Hayam teu aya apa zakatna hayam. Entok teu aya. Kuda enggak ada ya. Ternak-ternak lain, komo babi apa haram. Kemudian dari Bahas bin Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhum, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli saimati ibil, pada tiap-tiap unta ternak, fi arba'ina bintu labun, setiap 40 zakatnya unta labun. Labun itu yang 2 tahun, yang bintu yang betina. La tufarraqu ibilun an hisabiha, jangan dipisahkan unta-unta dari penghitungannya. Ini yang kemarin ya. Kalau bapak berdua dengan Pak Haji A sepakat ini unta milik berdua, ada 40, pas mau ditagih zakat bisa ke 20, dirinya 20 saya cenah gitu. Nggak bisa kalau akadnya memang bersatu dihitung. Atau dijual dulu ya, saya punya unta 40, wah ini cenah awal bulan nagih ya cenah ya petugas zakat ya 05 jualnya ke beli jual di kuring cenah gitu, nggak boleh ya. Itu hailah dosa. Man a'toha, siapa yang membayarnya, memberikan zakat mu'tajiran biha, karena niat ingin mendapatkan pahala, falahu ajruhu, maka dia akan mendapatkan pahala. Waman mana'aha, dan siapa yang menolaknya, taye mana'ata yamna'un wa yamna'unal ma'un, fa inna akhidhuha, maka kami akan mengambilnya. Tuh dipaksa, itu dipaksa mau malayar mual zakat mah. Wasat romali, dan setengah hartanya eta dendana, karena nggak mau bayar zakat, pajak wae ya denda pak. Komo zakat denda, ambil setengah harta dari yang harus dijakatinya. Sok mending bayar zakat denda atau bayar zakat ikhlas sadar. Harus begitu. Yang namanya harta itu, hati orang banyak yang musyrik. Kan di surat Az-Zukhruf, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakah. Celaka orang musyrik, orang yang tidak mau bayar zakat. Kenapa disebut musyrik? Karena dia menuhankan harta. Ya, sekali lagi ini butuh kesadaran kita, sholat kita tergantung zakat kita. Zakat itu bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita, membersihkan hati, membersihkan harta kita. Kalau kumagi ayawe nu kotorna, sabersih-bersihna ya. Mau bapak yang PNS, mau yang pedagang, atau saya guru, kan honor saya mungkin teh itu orang tua nu mana, wah mun pabalicing riba teh naon teh aya nu kotorna. Mal mungkin bersih-bersih mah teu ripuh ya. Kecuali hidup sendiri di pegunungan ya. Susah untuk membersihkannya dengan zakat. Zakat itu kata Allah, kata Nabi, dilipat gandakan baik di dunia ataupun di akhirat, terutama yang pastinya di akhirat. Di dunia diganti lagi. Beda dengan orang-orang yang gak mau bayar zakat, ku malaikat unggal isuk didoakeun, Allahumma a'ti
Allahumma ati mumsikan talafan, ya Allah berikan kesengsaraan, berikan kebinasaan kepada orang yang enggan bayar zakat. Jadi kalaupun nggak ada yang menagih, sebetulnya boleh bapak sadar sendiri datang ke masjid gitu. Tapi nah di sini tugas masjid ya, atau kalau mau di RW kan sok ku RW badami we DKM yang RW tagih zakat, bukan aja zakat fitrah. Yang paling pokok dalam Al-Quran itu zakat mal, zakat fitrah mah teh dina Quran, dina hadis unggul. Yang ada di Al-Quran beribu-ribu ayat itu zakat harta. Azmatan min azamati Rabbina, satu ketetapan perintah keras dari perintah-perintah Rabb kami. La yahillu li ali Muhammadin minha syai'an, tidak halal bagi keluarga Muhammad darinya sedikit pun. Keluarga Muhammad itu nanti dijelaskan Banu Hashim dan Banu Muttalib. Kalau sekarang masih ada siapa Habib-Habib, keluarga Nabi itu. Habib-Habib itu Sayyid, Syed, itu keluarga Nabi, mereka haram menerima zakat. Bahkan termasuk amil pun tidak boleh. Ali kalaupun jadi amil nggak boleh menerima zakat, Nabi nggak boleh. Nanti keluarga Nabi itu dapat bagiannya dari ghanimah, yang humus 20% itu buat Nabi, keluarga Nabi, fakir miskin, yatim, ibnu sabil, yang 20%. Jadi kalau saya dapat ghanimah senilai 100 juta, 20 jutanya saya setorkan ke pemerintah buat Habib-Habib gitu, fakir miskin, yatim, ibnu sabil. Kemudian keterangan berikutnya dari Ali radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kanat laka mi'ata dirhamin, kalau kamu punya uang 200 dirham perak, wa hala bainahumal haul, dan sudah lewat atasnya 1 tahun 1 haul, fafiha, maka padanya satu darohim 5 dirham. 205 dirham berarti mun 100 2,5%. Walaisa alaika syai'un, dan tidak ada kewajiban bagimu sedikit pun, hatta yakuna laka 20 dinaron, sehingga kamu punya 20 dinar. Dinar itu uang emas. Wahala alaiha laul, dan sudah lewat 1 tahun, fafiha nisfu dinar, zakatnya setengah dinar. Tina 20 ila muntina 100 dikali 5 2,5%. Fama zada fabisa bidzalik, selebihnya dari itu dihitung berdasarkan hitungan itu. Walaisa fi malin zakatun, dan tidak ada kewajiban zakat dalam harta, hatta yahul alaihi haul, sehingga lewat 1 haul. Nah ini umum ya, berlaku untuk semua harta kecuali yang kemarin zakat ternak. Zakat ternak mah tidak ada ketentuan haul, tapi jumlah. Kalau sudah ada jumlah 40 unta, ada jumlah 40 kambing ya, sapi, nah itu harus zakat. Kalau unta bukan 40, 5 ya. 5 sudah wajib zakat seekor kambing ya. Mau 1 tahun, mau 2 tahun, mau 3 tahun, kalau sudah ada 5 baru harus wajib zakat. Dan yang kedua nanti zakat pertanian. Zakat pertanian di Al-Qur'annya yauma hasodi, ketika panen. Kalau panennya 30 tahun sekali, aya panen 30 tahun sekali, aya jati. Jati kan melak ayeuna dipanenna ku incuna. Itu nanti panen zakatnya. Atau
Kalau panennya setahun 2 kali ya, atau ada setahun 3 kali, pare berarti setahun 3 kali setiap kali panen. Nah, yang tidak dijelaskan spesifik itu zakat perdagangan ya, termasuk zakat perhiasan yang kemarin. Ulama banyak yang merujukannya ke hadis ini. Jadi kalau belum 1 tahun itu belum dikenakan kewajiban zakat. Cuma saya kemarin kan sudah usul, berhubung ada pendapat ulama yang mengecualikan zakat perhiasan harus ketika dipakai, amannya sebelum dipakai atau ketika beli zakatan we heula, itu lebih aman. Kecuali kalau emas itu memang bukan untuk dipakai, untuk disimpan, emas batangan ya, tidak mungkin dipakai jadi perhiasan kan, berarti emas batangan dipakai kumaha berat ya. Itu menunggu 1 tahun dan jumlahnya harus sampai 20 dinar. Patokan hitungannya nggak dipakai dirham, karena dirham itu jatuh drastis sejak zaman Bani Umayyah ke sini. Tapi kalau emas dari dulu sampai sekarang stabil. Harga domba dulu 1 dinar, sekarang juga sama. Harga domba itu kurang lebih 1 dinar. 1 dinar itu 4,25 gram emas. 4,25. Jadi kalau 20 dinar 85 gram ya. 42,5 ini 42,5 85 gram. Jadi bapak ibu-ibu kalau punya emas 85 gram sudah sampai setahun, wajib zakat 2,5% ya. Dinilai uang kan 85 gram seberapa juta Pak ya, lamun 1 gram rata-rata 800.000 ya, berarti 80 gram itu seberapa, 64 jutanya, tambah taitan nu 5 gram na 68 juta 70 nya, atau 68 juta dibulatkan. Kalau uang berarti bapak punya simpanan tabungan 68 juta disimpan, digolangkeun, diusahakeun, sudah lewat 1 tahun kena kewajiban zakat. Mulai dari nabung, atau kalau kemarin teknisnya bapak hayang bari Ramadan weh, bapak mulai Muharram, boleh dibayarkan Ramadan, boleh, hitung aja 1 tahun, tahun pertama. Nanti tahun depannya Ramadan lagi gitu, tahun depannya Ramadan lagi. Mun aya artosna dianggo umroh masih dianggo haji masih. Jadi kalau ada stabil. Nah itu pejabat negara itu kan kekayaannya di Rut Pertamina 75 miliar, tahun sebelumnya 65 miliar tuh ya. Jadi nambah 10 miliar dalam 1 tahun. Nanti dihitung zakatnya bukan 10 miliar semuanya, 75 miliar ya. Tuh uang 75 miliar datang semuanya jeung mobil. Tapi kalau uangnya kurang lebih 35 miliar, nah itu yang 35 miliar dihitung ada mual beak setahun 25 miliar rupanya ya. Jadi Ramadan ini keluarkan 25 miliar kali sabaraha. Terus Ramadan tahun depan keluarkan lagi 25. Kalau 25 miliar berarti itu dari 25 miliar. Jangan kalah sama Bapak Presiden Jokowi, Pak ya. Orang sok kritik Bapak Presiden Jokowi. Bapak Presiden Jokowi mah zakatna halus, disiplin ya. Ngeritik Aisyah Wareng orang lebih jelek dalam hal zakat daripada beliau ya. SBY ya, bagus karena langsung ku Basnas, dan beliau alhamdulillah bertanggung jawab Pak JK ya. Bahkan Pak JK itu dibagi-bagi dengan ormas kami juga dulu sering dapat kan, ayeuna sabrak teu jadi wapres henteu dulu sering dapat begitu Pak ya. Ini zakat harta emas, perak, dan uang ya. Karena uang dinar itu kan uang,
Uang dinar juga emas. Jadi emas benang, uang juga benang. Ya, kewajibannya itu. Kalau perak 200 dirham ini kurang lebih 550 gram. Ya. Ada yang sebut 600. Di perak kalau sudah sampai bilangan gram segitunya, setengah kilo lah, itu maka sudah kewajiban zakat. Kemudian hadis berikutnya, wali Tirmidzi an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, man istafada malan, siapa yang menambah harta, fala zakat alaihi, maka tidak ada zakat atasnya, hatta yahulal haulu, sehingga lewat 1 tahun. Ya. Tapi biar teknis penghitungannya sederhana, sudah saja. Kalau bulan Ramadan, tiap Ramadan sekarang berapa, Ramadan tahun depan berapa, hitung aja semuanya. Ya. Memang pikirnya ini, kalau misalkan tahun sekarang 35 miliar, tahun depannya 40 miliar, tapi yang 5 miliarnya baru adanya di bulan Rajab. Nah yang 5 miliarnya nggak dihitung di Ramadan, nanti dihitungnya Rajab. Tapi kan biar teknis mudah, udah hitung ngarah Bapak teliur nya Rajab ngaluarkeun, Ramadan ngaluarkeun, pusing teh. Ya. Sudah saja patokannya Ramadan kumkeun we semua. Kan boleh zakat dipercepat. Ya. Tapi cenah rugi, cenah lumayan 5 miliar teh sabaratus juta. Engke we cenah iman Rajab ya silakan. Mangga wae ngan sing apik berarti, ya. Nah, di sini pentingnya petugas yang menagih, biar Bapak teh capek ngitung. Sok tah kitu pangitungkeun, gawekeun tah petugas zakat teh tong nagih wae. Senang ngitung juga petugas pajaknya. Kami kemarin dapat teguran, pesantren Bapak cenah belum setor tahun kemarin dan tahun sekarang. Nya soal atuh ka dieu cenah teu ngarti kumaha ngeusian oge lieur. Dulu saya bekerja di satu perusahaan juga sama. Ya, bagian keuangan cenah gerohan petugas pajakna lieur cenah. Nah, Bapak juga begitu harusnya. Lieur pan ngitung zakat teh gerohan we. Petugas zakatna DKM ieu tah kitu pangitungkeun. Aya cek petugas zakat juga cenah abdi kumaha ngitungna. Nah, ini harus ada training zakat ini. Training penghitungan zakat. Kemudian dari Ali radhiyallahu anhu qala laisa fil baqaril awamil shadaqah, tidak ada kewajiban zakat pada sapi yang dipekerjakan. Sapi buat ngawuluku itu membajak tanah, sapi buat pengangkut air tuh enggak dipekerjakan, enggak dihitung zakat. Yang dihitung zakat itu sapi ternak, ya, yang diangon banyak diternakan untuk dikembangbiakan. Dari sapi itu mau dikembangbiakan. Sapi perah pun kalau memang dikembangbiakan ya terkena. Tapi rata-rata sapi perah enggak dikembangbiakan. Ya. Kemudian yang berikutnya, wa an Amr bin Syuaib bin Anabi an jaddihi Abdullah bin Amrin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol man waliya yatiman lahu malun, siapa yang mengurus anak yatim yang memiliki harta, ibu bapaknya meninggalkan harta waris yang banyak, anak yatimnya diurus sama bapak, fal yattajir lahu, maka niagakanlah hartanya, wala yatrukhu, jangan dibiarkan, hatta takulahu shadaqah, sampai habis oleh zakat. Nah, ini menunjukkan bahwa zakat itu tiap tahun. Anaknya masih kecil 5 tahun, oke kan paling cepat dibikin hartana usia 20 tahun, ya, udah usia balaghun nikah, sudah mandiri untuk nikah 15 tahun. Dalam jangka waktu 15 tahun berapa terus saya unggal tahun ambil zakat habis, makanya lebih baik digolangkeun, diniagakan,
ya. Tapi tentu hartanya tetap harta anak yatim. Keuntungannya bagi dua, buat anak yatim yang memiliki modalnya dan buat bapak yang mengelola bisnis itu. Gitu. Pokoknya jangan macem-macem lahnya harta anak yatim, berani-berani kita dolim harta anak yatim, ya'kulunan nar fi butunihim. Itu sama dengan makan neraka, makan api neraka ke dalam perut mereka. Jadi daripada ragu udah mending jatuh di toel we. Ku bapak digolangkeun hasilnya buat anak yatim daripada ragu ya. Tapi kalau memang jelas nggak apa-apa, jangan berani-berani nyoceng harta anak yatim, dosanya besar. Wa Nabilah ibn Abi Aufa radhiyallahu anhu qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza atau qaumun bi shadaqatihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepada beliau satu kaum membawa zakat. Nah ini menunjukkan boleh bapak-bapak setor zakat ke DKM boleh, tapi tetap petugas zakat harus datang ke tempat untuk cross check bener tuh nu distorkeun dengan jumlah hartanya. Kenapa ada sahabat yang setor langsung zakat ke Nabi? Karena ingin dapat doa Nabi. Aiku petugas zakat mah ngadoakeun petugas zakat, ai datang ka Nabi mah ku Nabi didoakeun nya. Siga abdi keur itikaf, nah cetem ni repot-repot ka dieu ke pan ku Pak RT, hoyong doa ti ustad. Da abdi nuju itikaf mal keluar nya. Jadi cenah ka dieu ka masjid ngajayong ku ustad nya mangga cenah. Allahumma sholli alaihim, ya Allah sholawatilah mereka ya. Ini doa bagi yang bayar zakat. Kan di Al-Qur'annya begitu. Khudz min amwalim shadaqatan tutahhirum wa tuzakkim biha wa sholli alaihim. Petugas zakat harus mendoakan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Kita buka sesi tanya jawab. Mangga bapak-bapak bila anu bade naroskeun. Mangga Pak Ji. Ya, membagikan zakat itu prioritasnya yang paling utama di Al-Quran lil fuqara wal masakin, bagi fakir miskin. Fakir miskinnya tentu kembali ke dalil umum, diutamakan yang paling dekat baru yang jauh. Yang paling dekat itu bisa keluarga, bisa tetangga, bisa sesama jamaah masjid ya. Tapi bukan berarti ke yang jauh tidak juga. Kalau memang ada sumbangan misalkan buat Palestina ya, buat longsor di Garut misalkan, boleh juga disalurkan. Boleh dari zakat, boleh dari sedekah. Kalau zakat sudah habis ya sedekah. Kan kita sebagai orang beriman nanti ada di bab sedekah, tidak cukup dengan zakat saja.
Ibaratnya kita tidak cukup sholat wajib saja, perlu rawatibnya, tahiyatul masjidnya. Jadi kalau kewajiban zakat di tahun ini yang biasa dikeluarkan Ramadan sudah terbayarkan karena banyak bencana alam yang atau fakir miskin yang Bapak bantu, maka berarti sudah selesai kewajibannya. Tinggal nanti mungkin nilai sedekah-sedekahnya, atau boleh Bapak balik, udahlah zakat mah nanti bulan Ramadan. Nah, kalau ada sumbangan-sumbangan itu dihitungnya sedekah saja. Itu teknis saja. Cuma kalau Bapak mau dihitungkan zakat boleh juga. Kalau kebutuhannya misalkan mendesak nih, masjid harus segera selesai, kelas harus segera selesai, itu jadi pokoknya mana dulu yang paling mendesak, yang paling membutuhkan. Tentu beda-beda situasi dan kondisi dari masing-masing lingkungan ya. Cuma yang jelas sah, boleh zakat disalurkan langsung oleh Bapak ke keluarga yang fakir miskin, asal bukan anak dan istri Bapak. Kalau anak istri nggak boleh, karena mereka tanggung jawab nafkah ya. Nggak boleh bertindih kewajiban sholat duhur jeung sholat asar dihijikeun 4 rakaat sesuai cenah gitu, atau 2 rakaat ketika safar tuh ya sholat duhur ya sholat asar, nggak bisa, harus dipisahkan ya. Maka dari itu jangan diberikan kepada anak istri karena mereka wajib dinafkahi ya, harus keluarga di luar itu ya. Begitu Pak Haji. Boleh adik, paman, uwa itu kan tidak wajib kita menafkahi mereka. Orang tua, tergantung orang tuanya dinafkahi atau tidak. Kalau tidak dinafkahi, mandiri boleh. Tapi kalau hidupnya dengan kita, dikasih nafkah oleh kita, ya jangan. Mangga Pak Haji. Gimana Pak Haji? Zakatnya gimana? Kurang jelas. Oh, zakat dagang ya. Ya. Tadi dulu yang harta anak yatim itu terkena zakatnya zakat simpanan. Tentunya yang nisab, yang haul ya. Kalau kemudian diniagakan maka tergantung sampai nisab atau tidak. Saya sudah nulis atau meneliti khusus ya, membandingkan fikih semua mazhab. Ternyata semua mazhab satu alur, zakat perdagangan itu ada nisab, ada haul ya. Nanti ada pembahasan khusus hadisnya ya, zakat dagang itu. Ada haul karena para sahabat mempraktikkan demikian. Jadi kalau belum sampai haul tidak ditagih zakat. Ada nisab karena memang bagian dari zakat harta. Tadi kan hadisnya dibaca, tidak ada kewajiban zakat pada harta sehingga lewat 1 tahun. Ada yang menjelaskan zakat dagang itu di setiap kali dagang, tidak 1 tahun dan tidak ada nisab. Tapi itu mohon maaf karena salah memahami dalil. Dalilnya itu kalau di Bulughul Maram hadis nomor 642 halaman 267, kata Samurah bin Jundub,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kami untuk mengeluarkan zakat dari harta yang kami siapkan untuk dagang. Nah, ini kurang tepat dipahami oleh sebagian kalangan, berarti dari yang disiapkan untuk dagang modal teh dan dibayarkan setiap dagang modalnya balanja gitunya. Kan barang yang didagangkan hari misalkan ya, kalau pedagang beras nya berasna ari jongko jeung truk nama teu kudu nilai barang dan barangnya harga beli menurut kelompok ini. Tapi kalau kita baca hadis ini secara utuh, ini Samurah bin Jundab sedang menjelaskan mana barang yang dikeluarkan zakatnya, mana yang tidak. Ini dikeluarkan zakat karena ini didagangkan, ini tidak karena ini tidak didagangkan. Gitu maksud hadis ini. Tidak sedang menjelaskan dari harga beli, dari modal, enggak ya. Maka dari itu fikih hadis ini, barang yang terkena zakat itu barang yang didagangkan. Contoh tadi kuda nggak ada kewajiban zakat kalau dari ternak, tapi kalau dagang kuda ada kewajiban zakat gitu. Nah, kembali bagaimana ngitung zakatnya? Ngitung zakatnya kembali ke nilai harta. Nilai harta itu berarti barang yang Bapak miliki, kemudian laba yang dimiliki semua. Tapi yang dipakai transaksi ya. Jadi lamun tadi tukang beas jongko nama teu kudu udah mau dijual ya. Nilai barang yang Bapak miliki. Kalau barang bukan milik Bapak berarti jangan dihitung. Kan aya nu HP-nya di toko kan ada yang nitip, kita hanya dapat komisi ya, persentase. Itu berarti jangan dihitung barang orang lain, kita hanya dapat persentasenya saja. Nah, dihitungnya persentasenya itu masuk. Jadi kalau barang itu barang udah milik Bapak, beras, tarigu, minyak, itu memang udah barang milik Bapak, itu dihitung. Dalam jangka 1 tahun itu barang yang ada dihitung dan pemasukan selama 1 tahun dihitung. Pembukuannya harus akurat ya. Kan ada laporan per bulan, atau ada tukang dagang mah kahitung mah kaimplengnya ieu teh sabulan teh sabarasih gitu nilai perdagangan yang dimiliki oleh kita itu 1 tahun berapa kaimpleng. Nah, kalau nilainya sudah sampai senilai 85 gram emas 68 juta ya, dalam 1 tahun, maka terkena kewajiban zakat. Kalau tidak, maka tidak terkena kewajiban zakat. Begitu. Perusahaan sama ya, tergantung perusahaannya. Ini perusahaan minyak goreng. Nah, berarti yang dihitungnya minyak gorengnya, mesinnya mah nggak usah dihitung, karyawan nggak usah dihitung, minyak gorengnya ya. Meski tentu teknisnya ini nanti ada detail-detailnya ya, ahli-ahli ekonomi lah ya. Cuma secara umum prinsip zakatnya seperti itu ya. Perusahaan apapun begitu Pak Haji. Tidak. Iya. Tidak. Harta itu tadi kan saya bilang di Rut Pertamina, harta yang dijakati itu hanya uang dan emas. Mobil, tanah, rumah nggak dijakati. Kecuali lamun pekerjaannya jual beli rumah. Eta lain deui gitu. Ya. Kalau pekerjaannya itu ya, dagang ya.
Tapi dagang kan teteh beda deui. Apakah memang dia developer atau sebagai calo bandar gitu kan, beda-beda. Nah ini perlu detail lebih lanjut. Makanya kembalinya ke aset ya. Aset harta aja kan zakat harta. Jadi harta yang kita miliki. Harta yang kita miliki yang diperdagangkan selama 1 tahun apakah sampai nilai 64 juta. Maka dari itu ya, maaf kalau pakai fikih yang tadi, pedagang kecil pun wajib zakat. Tiap belanja zakat, tiap belanja zakat. Padahal mungkin puntennya batina tenutupan modal. Nah bati jeung modal teh gede keneh modal. Bahkan zakat jeung bati teh mungkin gede keneh zakat. Hemat saya itu kurang pas. Karena zakat itu kan orang kaya. Kalau pedagang kecil, nya bukan merendahkannya, pedagang kecil itu nggak wajib zakat, disebut fakir miskin. Iya, mereka justru wajib zakat. Asa aneh ban, pedagang kecil wajib zakat, bapak-bapak penghasilan 20 juta, 50 juta sebulan, itu zakat. Ya memang kita kemarin sudah bahas ya, profesi nggak ada zakat, infak. Tapi hitunglah infak itu minimal seperti zakat 2,5%. Karena memang minimal kewajiban mengeluarkan harta itu 2,5%. Ada lagi? Enggak. Waktu pembagian zakat, misalnya panitia hari ini penyerahan zakat, membagikan kepada hak penerimanya harus hari ini juga, atau boleh besok, boleh minggu depan, boleh minggu dulu gitu. Asnaf zakat itu ada yang pakai lam, ada yang pakai fi. Lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal muallafati qulubuhum. Ini mau buat pribadi. Wa fil gharimina wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillah wa bani sabilillah pakai fi. Ini mah bisa di fi teh berarti program dalam. Kayak tadi gorimin, lain jang gorimin jang mayar hutang. Hamba saya bukan buat hamba sayanya, buat membebaskan hamba saya. Program fisabilillah lain jang ustadna. Ustad keur aya program naon? Butuh kita, butuh laptop, ustad aya namanya, teu butuh kita, butuh laptop. Soalnya kita berada di laptop. Itu bukan buat untuk pribadinya ya. Atau mungkin juga boleh fisabilillah untuk pribadi tapi konteksnya fisabilillahnya program ya. Atau ibnu sabil buat makan dia di perjalanan. Untuk konteks hari ini para lembaga ulama fatwa secara umum fikih zakat itu harus dibagikan habis. Tapi untuk asas kemanfaatan yang lebih kan, contoh ya buat masjid butuh dana besar, bisa disimpan dulu, bisa digolangkeun heula biar lebih maslahat. Tapi tidak semuanya begitu. Kalau memang ada yang membutuhkan, terutama fuqara wal masakin, habis. Jadi kalau itu tergantung kesepakatan lembaga zakat. Kalau sampai 1 tahun menurut saya terlalu lama ya. Setidaknya lah sebulan sekali. Kan standar ya, kebutuhan manusia itu standarnya sebulan sekali lah. Gaji banyak, bagus-bagusnya seminggu sekali. Kalau aktif zakatnya, kayak masjid naon cenah di Jogja adanya, iya itu 1 bulan habis. Bagus tuh, jadi betul-betul menyerap ya. Kalau 1 tahun sekali etama jika dipa temannya anggaran bulan Desember kakarabe akeun dikuras. Jadi menurut saya terlalu lama, terlalu banyak fakir miskin yang nanti tertelantarkan. Setidaknya sebulan sekali lah standar kan, penghasilan itu gaji itu sebulan sekali ya, seminggu sekali lebih bagus. Tapi boleh juga petugas zakat menyisihkan buat program itu ya, fisabilillah. Misalkan fisabilillah nomor 1 kan buat haji.
45 juta kan, nya daftarnya 25 juta, berakatnya tahun 45 juta, boleh tuh 25 juta lah, tak daftarkan bapak ieu tah haji mah lilatingnya bisi ka DKM na kaburu ganti umroh misalkan ya, standarnya kan umroh 30 juta, kumpulkan ieu mah udah ada 30 juta ieu ngaumrohkeun bapak ini yang belum umroh gitu, boleh. Yang konteks zakatnya yang fisabilillah wa ibnis sabil, atau kuliah ya, yang saya rasakan dulu ketika kuliah mah alhamdulillah terus beres ya. Butuh dan dana kuliah itu kan rata-rata per tahun itu 40 juta, rata-rata satu semester 10 juta, S1 S2 sama lah ya. Jadi 4 semester itu rata-rata 40 juta. Nah itu kan dibayarnya per semester. Jadi ku Pak Haji teh DKM teh kumpul-kumpul lah udah ada 10 juta. Tong dibikin bisa mah langsung bayarkan transferkeun. Bisi kacoceng nya ku anak istrina. Langsung mana rekening kampusnya bayarkeun ku Pak Haji teh, ku DKM teh. Itu boleh. Ya. Cukup? Ya, baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti kita sambung di hadis-hadis yang berikutnya. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.